Halo pejuang SMBT tahun 2024, terlebih khusus yang persiapan gelombang kedua ya teman-teman. Bertemu lagi bersama Kak Jack ya di channel JQ Math. Di saat ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal penalaran matematika yang terupdate. Mudah-mudahan apa yang dibahas kali ini bermanfaat buat teman-teman dalam mengikuti ujian ya. Dilancarkan di ujiannya, dapat hasil maksimal dan masuk kampus impian ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan soal, mungkin Kak di sini ngasih konsep-konsep sederhana ya, yaitu soal-soal yang pernah teman-teman pelajari di SD, ini untuk mengarahkan buat kita masuk ke pembahasan soal penalaran. Oke, kita perhatikan soalnya. Oke, ini teman-teman ya, konsep soalnya teman-teman. Sebenarnya di sini kita hanya menggunakan konsep KPK ya, di mana di sini teman-teman bisa perhatikan di sini ada Indah Tuti bersepeda mengintari lapangan olahraga bentuk lingkaran. Indah dapat mengintari selama 12 menit, Tuti dapat mengintari selama 18 menit. Jika mereka berdua bersepeda secara bersamaan, nih perhatikan secara bersamaan, dimulai dari tempat yang sama, setelah berapa menit lagi mereka akan bertemu di tempat awal, berarti setelah berapa menit lagi. Konsepnya, jika secara bersamaan bertemu lagi, itu hanya menggunakan konsep KPK ya teman-teman ya. Nih, ini adalah cara SD. Begitu juga untuk soal yang kedua di sini, eh, bus efisiensi berangkat dari terminal bus, yaitu setiap 30 menit sekali. Bus Eka 45 menit sekali. Bersama-sama berangkat pada pukul 06.45. Pada pukul berapa kedua bus akan berangkat bersama-sama lagi. Ini konsepnya juga sama ya teman-teman ya. KPK dari 30 dan 45. Yaitu di sini dapat 90 menit, yaitu 1,5 jam, nanti ditambahkan dengan jam awalnya. Jadi kita coba arahkan ke soal yang berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, ini ya teman-teman untuk soal yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang lintasan ya teman-teman ya. Lintasan lari teman-teman, di mana untuk lintasan kali ini lintasannya berbentuk 8 ya, yaitu gabungan dari dua lingkaran teman-teman. Oke teman-teman bisa perhatikan di sini. Kita baca soalnya baik-baik ya teman-teman ya. Eh, Tiap lajur lari terdiri dari dua lingkaran sehingga berbentuk seperti angka 8 pada gambar. Mudah-mudahan jelas ya teman-teman ya. Ini ada start, ada finish ya di A-nya. Oke, dengan radius R1 dan R2, lingkaran dengan radius R1 itu pada P1, ini kebetulan adalah P1-nya ya teman-teman ya. Dan ini adalah P2-nya. Oke. Dengan radius R2 berpusat di P2. Oke, di sini ada laju 1, laju 2, laju 3, laju 4 ya. Ada laju 5 sebenarnya di sini ya. Berarti tabelnya kurang. Harusnya ada sampai laju 5 di sini. Ada yang ketinggalan tabelnya ya teman-teman ya. Ini tabel ini laju 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman. Oke, di sini telah diketahui dia jari-jarinya ya teman-teman ya. Jari-jarinya teman-teman. Oke, di sini juga diketahui pada soal Arya dan Dipa jogging bersama mulai dari garis start. Arya memilih jalur satu. Oke, Arya di sini jalur satu ya teman-teman ya. Arya jalur satu. Ini saya tandai. Dipa itu jalur yang ketiga. Arya dan Dipa melintasi garis E pertama kali bersamaan. Pertama kali bersamaan. Berarti ini kebetulan jalur lintasan A, garis A dan E ini sama ya teman-teman ya posisi garisnya ya. Tapi posisi garis E itu ada di belakang garis A. Sehingga untuk lintasan yang area yang pertama dari sini ke sini ya teman-teman ya. Ini balik lagi tepat di belakangnya ya teman-teman ya, bukan di A. Begitu juga yang ketiga nih teman-teman. Yang ketiga nih. Oke, yang ketiga. Ini yang ketiga juga teman-teman. Oke, sampai di sini ya teman-teman yang ketiga. Di mana untuk yang pertama melintasi pertama kali bersamaan ya teman-teman ya, secara bersamaan teman-teman. Artinya masuk ke garis E itu di waktu yang sama ya teman-teman ya. Berarti di sini kita mulai dari lintasan lintasan A ke
E ya teman-teman ya, karena baru mulai langsung ketemu nih teman-teman. Oke, berarti dari lintasan A ke E ini baru mulai langsung ketemu, di mana di sini waktunya sama ya teman-teman ya. Artinya kan di sini pertama kali melintasi garis E pertama kali bersamaan teman-teman. Bersamaan artinya di waktu yang sama teman-teman. Oke, artinya di sini waktu dari Arya itu sama dengan waktu dari Dipa ya, karena bersamaan teman-teman. Oke, selanjutnya ingat konsep JKW ya, segitiga JKW teman-teman. Waktu itu sama dengan jarak dibagi kecepatan ya teman-teman ya. Oke, berarti ini adalah jarak dari A dibagi dengan kecepatan A sama dengan jarak dari D dibagi dengan kecepatan dari D, teman-teman. Kita lanjut di sini. Oke, teman-teman, jarak dari A, kebetulan jarak dari A di sini ada di lintasan satu ya, teman-teman ya. Jaraknya di sini berupa keliling lingkaran, teman-teman. Keliling lingkaran, teman-teman. Perhatikan, lingkaran satu itu adalah keliling lingkaran ya. Oke, berarti kelilingnya lingkarannya di sini berarti pi dikali dengan R. Lintasan satu ya, pada P1 berarti ini teman-teman. Pada laju satu ya, lajur satu di sini jari-jarinya adalah 80 pi ya. Berarti pi dikali dengan 2 dikali dengan 80 per pi. Ini kenapa 2 ya? Karena konsep keliling itu kan sama dengan 2 pi d ya, atau 2 pi r teman-teman maksudnya. Atau sama dengan pi d diameternya. Kebetulan yang diketahui jari-jari, berarti kita kalikan 2. Dibagi dengan KA sama dengan jarak jalur siapa nih, jarak dari Dipa ya. Oke, Dipa itu lintasan 3 ya teman-teman ya. Lintasan 3 pada P1 ini ya teman-teman ya. 100 teman-teman. Berarti pi dikali dengan 2 dikali dengan 100 per pi dibagi dengan K D ya teman-teman ya. Dari sini kita sederhanakan teman-teman, bisa disederhanakan langsung. Pi dengan pi-nya bisa, pi dengan pi-nya juga bisa. Dua kebetulan sejajar, ini bisa langsung dicoret ya teman-teman ya. Konsep vertikal horizontal. Oke, berarti di sini apalagi teman-teman bisa dicoret. Oke, nolnya ini ya. 01 dengan ini ya. Oke, berarti didapatkan di sini adalah 8 per KA sama dengan 10 per KD ya teman-teman ya. Oke, ternyata ini juga bisa diseranakan 8 dan 10 sama-sama dibagi 4. Ini kalau dibagi 4 hasilnya itu adalah berapa ya teman-teman? Maaf, bukan bagi 4 tapi bagi 2. Ini bagi 2-nya 4, ini bagi 2-nya 5. Berarti dari sini kita kali silang ya teman-teman ya. Atau bentuknya seperti ini teman-teman. Ini KD-nya kita naik ke atas ya, kali silang. Berarti ini adalah KD per KA sama dengan 5 per 4. Dari sini kita dapatkan kecepatan dari Dipa dan kecepatan dari eh, Arya ya teman-teman ya. Artinya di sini yang lebih cepat siapa nih teman-teman? Lebih cepat di sini adalah Dipa ya teman-teman ya, karena Dipanya 5, Aryanya 4 ya. Oke teman-teman, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Untuk selanjutnya kita perhatikan ya teman-teman ya. Arya dan Dipa melintasi garis A bersama-sama ketika Arya menyelesaikan berapa putaran. Artinya dari A ke A lagi ya teman-teman, mereka berjumpa di saat berapa kali ya teman-teman ya. Berapa kali lintasan. Sebenarnya kalau dari A ke E ini sebenarnya kita hanya mencari kecepatannya aja ya teman-teman, perbandingan kecepatan dari Arya dan Dipa. Berarti di sini kan kalau sekali putaran itu hitungannya dari sini ya teman-teman ya. Dari start dari garis A ke sini, terus A ke mana teman-teman? A ke B ke C ke D ke E, terus putar lagi ke F, terus ke G ke H, balik lagi ke A teman-teman. Itu namanya satu putaran teman-teman. Oke, berarti kita di sini mencari putaran dari D
Arya dan Dipa ya teman-teman ya. Arya dan Dipa. Oke, Arya dan Dipa di sini berarti kita cari satu putaran penuh ya. Kita mencari satu putaran penuh, satu putaran penuh, satu putaran penuh itu dari siapa ya teman-teman? Dari Arya ya, dari Arya dan dari Dipa. Kebetulan Aryanya itu ada di lintasan satu, Dipanya itu ada di lintasan tiga teman-teman. Oke, berarti kita cari di sini ya. Arya berarti pada keliling lingkaran, keliling lingkaran pada pusat satu ditambah dengan keliling lingkaran pada pusat dua teman-teman. Karena kalau dari A ke E itu keliling lingkaran dari keliling lingkaran pusat satu, E balik lagi ke A itu keliling lingkaran dari pusat dua. Berarti sini KP1 ditambah KP2. Begitu juga dengan DIPA ya teman-teman, yaitu keliling P1 ditambah keliling P2 teman-teman. Dari sini, keliling P1 kebetulan telah kita dapatkan ya. Oh, ternyata di sini belum nih teman-teman. Kita bagi di sini. Yaitu lintasan satu ya teman-teman ya. Karena di sini area lintasan satu berarti pi dikali dengan 2. Lintasan satu pada P1 itu adalah 80 per pi ditambah dengan keliling pada lintasan 2 ya. Maksudnya pada lingkaran kedua. Ini ya, lintasan satu yaitu pi dikali dengan 2 jari-jarinya lingkaran P2 untuk lintasan satu ini ya teman-teman ya. 120 per pi teman-teman. Kita bagi di sini pi dan pi bisa dicoret ya di sini ya. 2 kali 80 itu adalah 160 ditambah dengan berapa nih? Ini 240. Hasilnya itu sama dengan 400 meter ya teman-teman ya, karena satuannya meter. Oke, berarti lintasan satu di sini jaraknya adalah 400 meter. Kita lihat di lintasan 3 teman-teman. Berarti ini sama, pi dikali dengan 2. Lintasan 3 di sini 100 per pi ya. 100 per pi ditambah dengan eh, lintasan 3 pada DIPA ya. Di sini untuk lingkaran P2. Pada lingkaran P2, lintasan tiganya di sini adalah 100 per pi ya teman-teman ya. Berarti sini pi dikali dengan 2 dikali dengan 100 ya teman-teman ya. 100 per pi. Karena di sini lintasan 3 pada R2. Ini kita bisa coret, ini juga bisa dicoret. Ini sama dengan 200 ditambah dengan 200, ini hasilnya sama dengan 400 meter teman-teman. Dari sini teman-teman bisa kita simpulkan sebagai teman-teman ya, antara lintasan satu ataupun lintasan dua, maksudnya lintasan tiga, jarak sekali putaran itu adalah sama teman-teman. Artinya apa teman-teman? Sebenarnya tanpa kita analisis lebih jauh, kita analisis lebih jauh ya teman-teman ya. Karena lintasan jarak lintasannya sama, berarti perputaran berapa kali putaran itu juga ditentukan dari kecepatan dari tiap orangnya teman-teman. Ditentukan dari kecepatan tiap orangnya teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Karena di sini jarak antara lintasan satu dan lintasan tiga satu putarannya sama, panjangnya sama. Artinya banyaknya putaran pada lajur lari di sini itu ditentukan dari kecepatan masing-masing ya teman-teman ya. Berapa kali perputarannya itu ditentukan dari kecepatan dari Arya dan kecepatan dari Dipa. Berarti di sini perhatikan teman-teman. Untuk melintasi garis A bersama-sama ketika Arya menyelesaikan berapa putaran. Artinya kecepatannya berapa di sini. Perbandingan kecepatan ya. Berarti sini kelihatan nih teman-teman. Kecepatan KD itu adalah 5, kecepatan A itu adalah 4. Berarti perbandingannya kan kita nggak tahu di sini ya teman-teman ya. Perbandingannya itu 5 banding 4. Tapi kalau secara konsep sederhana kita bisa gunakan konsep KPK. KPK dari 5 dan 4 itu adalah 20 teman-teman. Sebenarnya langsung saja jawabannya 20 di sini teman-teman. Jika secara berpikir secara logika ya teman-teman.
Tapi jika teman-teman masih bingung, coba kita buktikan lagi teman-teman. Kita buktikan di sini gimana cara membuktikannya ya teman-teman ya. Oke, cara membuktikannya di sini adalah waktu ya. Eh, waktu sama ya. Waktu sama, waktu sama untuk beberapa kali putaran ya. Waktu sama untuk beberapa kali putaran. Oke, berarti waktu sama untuk beberapa kali putaran, artinya di sini teman-teman ya, berarti ini balik dari A sampai ke A ya. Waktu sama dari A ke A, tapi untuk beberapa kali putaran teman-teman. Berarti sini ada waktu siapa ini teman-teman? Ada waktu Arya, ada waktu siapa nih teman-teman? Waktu Dipa ya teman-teman ya. Berarti sama dengan kecepatan Arya, maaf, jarak Arya dibagi dengan berapa nih? Kecepatan dari A ya. Ini juga sama teman-teman. Jarak dari Dipa dibagi dengan kecepatan dari Dipa teman-teman. Oke, karena di sini sama ya, kebetulan sama. Waktu sama antara waktu Arya dan waktu Dipa, maka sebenarnya bisa langsung ya teman-teman ya. Ini bisa kita langsung buat sama dengan teman-teman. Ini bisa langsung sama dengan di sini. Oke, saya hapus terlebih dahulu ya. Karena di sini waktunya sama antara waktu Dipa dan waktu Arya sama dengan waktu Dipa. Berarti sini jarak dari Arya itu sama dengan dibagi dengan kecepatan Arya sama dengan jarak dari Dipa dibagi dengan kecepatan dari Dipa, teman-teman. Oke, dari sini teman-teman bisa memperhatikan di sini ya. Kita telah dapatkan di sini perbandingannya ya. Perbandingannya adalah KD KA sama dengan 5 per A. Oke, berarti jika kita sederhanakan, perhatikan teman-teman. Karena waktunya sama, perbandingannya sama, maka di sini jarak yang ditempuh juga memiliki perbandingan yang sama, teman-teman. Kalau mau kita coba buktikan lagi nih. Ini KD, ini kita kali silang ya KA-nya ya. Ini sama dengan 5KA per 4 teman-teman. 5KA per 4. Berarti ini kan seperti ini teman-teman. Maaf, ini KD ya. Berarti CA per KA itu sama dengan CD per 5 per 4 KA teman-teman. Di mana KA-nya ini bisa coret ya, sama-sama bisa dibagi karena sejajar. Ini kita kali silang, didapatkan di sini adalah 5 per 4 sama dengan JD per CA teman-teman. Gimana teman-teman? JD per JA. Perbandingan jaraknya juga sama teman-teman. Oke teman-teman, karena kita dapatkan di sini perbandingan dari jarak Dipa dan jarak Arya itu 5:4. Kecepatannya juga sama 5:4. Tujuan kita adalah mencari berapa putaran di waktu yang sama. Berarti ini waktu yang sama ya teman-teman ya. Karena kecepatan perbandingannya sama, jaraknya juga perbandingannya sama, artinya kemungkinannya juga perputarannya itu sama teman-teman. Berapa putaran ya? Putaran dari Deta dan putaran dari area ya teman-teman ya. Jadi itu sama aja dengan 5:4 ya teman-teman. Dari sini ini kita bisa gunakan secara bersama-sama, itu bisa gunakan konsep KPK. Yaitu KPK dari 5 dan 4 itu adalah 20 kali putaran ya teman-teman. Gimana teman-teman bisa dipahami ya? Jika ada yang mau jika ada yang mau ditanyakan langsung di chat aja ya teman-teman ya, di kolom komentar teman-teman. Oke teman-teman, untuk kali ini sekian ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang dibahas kali ini bermanfaat buat teman-teman dalam mengikuti ujian SNBT. Buat teman-teman jangan lupa setelah pembahasan SNBT kita akan lanjut ke pembahasan soal-soal mandiri. Silakan di request ya teman-teman mau mandiri apa buat kita bahas nanti. Apakah mau bahas simak atau mau bahas utul atau mau bahas umpat terserah deh teman-teman. Silakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk kali ini sekian ya teman-teman ya.